Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat review pertandingan Derby Manchester. Saya jarang membuat review, saya jarang membuat susunan line up untuk pertandingan dari Manchester City. Tapi karena ini merupakan derby yang berlangsung pada tanggal 6 Maret hari ini di jam 22 atau 23 nanti. Jadi saya ingin mencoba membuat review pertandingan dari Manchester City melawan MU. Ya, kita tahu bahwa Manchester City dan MU pada dasarnya butuh kemenangan sesuai dengan kemauan dari masing-masing tim atau keinginan dari masing-masing tim, di mana MU membutuhkan kemenangan untuk menjaga asa di 4 besar klasemen, sedangkan City target untuk menang adalah untuk menjaga asa dari peringkat 2 untuk pemuncak klasemen. Nah, dari MU maupun City ini pada dasarnya lagi tidak sedang baik-baik saja. Ya, kita tahu walaupun di pertandingan pertama di kandang United di musim ini City unggul dengan skor 2-0, akan tetapi setelah Ole Gunnar Solskjaer diganti oleh Ralf Rangnick sering menempati banyak pujian maupun kritikan. Ada beberapa komponen yang membuat MU bangkit kembali, ada beberapa komponen yang membuat MU agak useless juga dalam suatu pertandingan. Jadi agak sedikit naik turun komposisi pertandingan yang dilalui MU melalui Ralf Rangnick ini. Tapi ini adalah derby, apapun bisa terjadi. Namanya derby adalah harga mati untuk mencapai kemenangan di masing-masing setiap klub. Kita tahu bahwa sebelum era permainan yang sangat modern untuk Liga Inggris, laga derby ini sangat-sangat memuncak atau sangat-sangat istilahnya kayak macam tarkam gitu. Banyak darah bergelimpangan, adu otot, adu fisik di situ. Tapi sejak sudah era Premier League yang sudah mulai agak modern gaya bermain dari setiap klub, maka derby ini terbilang agak sedikit mengandalkan kombinasi, agak sedikit mengandalkan bagaimana komposisi permainan yang bagus untuk menciptakan permainan yang bagus dan menghasilkan kemenangan. Kembali lagi ke derby, kita tahu bahwa MU dan City pada dasarnya adalah klub besar. Walaupun kita tetap akui, walaupun saya fans City, saya akui bahwa MU salah satu klub yang dihormati di Liga Inggris. Ya, walaupun saat dalam 10 tahun terakhir mereka tidak begitu cemerlang di Liga Inggris, tapi kita patut akui bahwa dia atau MU ini merupakan salah satu klub panutan di Liga Inggris. Tapi di era sekarang MU sudah agak tidak begitu superior seperti tahun-tahun masa 10 tahun yang lalu atau 1 dekade tahun yang lalu setelah peninggalan Sir Alex Ferguson. Tapi di era sekarang MU lagi mencari jati dirinya. Di situ banyak pemain-pemain top yang ada di situ. Paul Pogba contohnya, terus Bruno Fernandes ada di situ, bahkan Cristiano Ronaldo ada di situ. Tapi inkonsistensi menghantui MU. Bagaimana dengan City? City dalam 5 tahun terakhir Pep Guardiola mampu mengubah kombinasi tim dari City, di mana Pep Guardiola lebih mengandalkan permainan yang komprehensif dan menghasilkan banyak peluang dan menciptakan banyak gol. Itu yang diterapkan oleh Pep Guardiola di City dan membuat City salah satu tim selama 1 dekade ini sangat-sangat ditakuti oleh kubu lawan, karena bukan karena banyak gol yang diciptakan, tapi karena permainannya yang sangat impresif dan yang sangat memukau. MU dan City pada dasarnya adalah tim yang sekarang tidak baik-baik saja, khususnya dari segi beberapa pemain-pemainnya. Kita tahu di MU ada 2 striker mereka yang tidak masuk
starting atau diragukan masuk starting line up. Di situ ada Cavani dan Cristiano Ronaldo. Kita tahu bahwa MU kekurangan striker. Ronaldo pun nggak ada. Cavani cedera, Ronaldo pun nggak ada. Di hotel, kabar terakhir di hotel di sekitar Etihad Stadium tidak ada. Maka dari itu mungkin MU hanya mengandalkan Rashford, Sancho dengan Elanga di lini depan. Mason Greenwood pun, ya Mason Greenwood masih tanda tanya bagaimana karirnya di MU. Tapi mereka punya lini tengah yang sangat bagus. Ada Bruno Fernandes dan Paul Pogba. Tentunya ini merupakan pemain kunci yang patut diwaspadai di Etihad Stadium nantinya. Nah, berbeda dengan City juga mengalami sama dengan yang City juga mengalami beberapa pemain yang diragukan tampil, bahkan tidak bisa tampil. Sebut saja di situ Nathan Ake dan Ruben Dias. Kita tahu bahwa Ruben Dias mengalami hamstring. 4-6 minggu dia akan istirahat. Nathan Ake pun juga mengalami agak sedikit gangguan fitness ketika terakhir di FA Cup, pertandingan FA Cup. Tentunya duet John Stone dan Aymeric Laporte itu akan menjadi ujian untuk City ketika serangan-serangan dari Manchester United datang. Dan di City pula City masih membuat skema depannya sedikit padu lagi setelah kembalinya Gabriel Jesus dan seorang Jack Grealish yang semula lama tidak bermain akhirnya bermain lagi. Itu merupakan salah satu kombinasi yang patut dicoba untuk Pep Guardiola selagi nantinya deadlock ketika menghadapi MU di Etihad Stadium. MU pun ketika menghadapi City kita patut tunggu bagaimana skemanya. Kalau mereka deadlock biasanya mereka mengandalkan umpan-umpan crossing dari Bruno maupun umpan crossing dari Paul Pogba. Ditambah lini sayap mereka juga sangat lincah. Ada Jadon Sancho, juga ada Elanga di situ. Maka dari itu ini pertandingan yang sangat bagus. Ini pertandingan yang patut kita tunggu. Akan tetapi saya lebih menguntungkan City di pertandingan kali ini untuk memenangkan pertandingan karena City pada dasarnya sudah siap. Banyak pemain yang tidak dimainkan di FA Cup akan tampil di ajang derby ini. Di MU agak sedikit meragukan walaupun ya mungkin bisa melawan, tapi De Gea salah satu kiper yang menurut saya juga bagus di Liga Inggris sedang lagi on fire-nya. Kita patut tunggu apakah lini depan City, lini tengah City mampu mengalahkan dari MU. Kita patut tunggu. Dan semoga harapannya City akan menampilkan permainan yang bagus, menciptakan banyak peluang dan gol dari City untuk MU. Semoga City menang di pertandingan kali ini. See you.